Baik, kita akan melanjutkan transaksi PT Unggul Semesta ya. Jadi PT Unggul Semesta pada bulan Januari ini terjadi beberapa transaksi. Yang pertama adalah perusahaan tanggal 2 Januari 2023, perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu 901 sekian-sekian sampai 91 sekian-sekian. Nah, data ini tidak perlu kita input dalam aplikasi Zahir Online, Accurate Online, karena di sini kita lihat bahwa di Smart Link Tag, jadi tagnya sudah menggunakan e-faktur GTAS, jadi kita tidak perlu menginput link nomor faktur pajak secara manual. Kita lanjut ke transaksi 3. Nah, transaksi 3, perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT Aneka dengan nomor PO 2290 dengan rincian sebagai berikut. Jadi rincian di sini AC Samsung 5 unit, AC LG 5 unit, AC Midea 5 unit, kemudian atas pesanan ini PT Aneka memberikan uang muka sebesar 15 juta termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA ADR. Nah, jadi di sini ada beberapa informasi yang perlu kita highlight. Yang pertama adalah penjualan pada PT Aneka, nomor PO, kemudian uang muka sebesar 15 juta, kemudian Bank ADR. Baik, langsung saja kita input. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah penjualan, kemudian pesanan penjualan, DRP, kemudian pesanan penjualan. Oke, cari pelanggannya adalah PT Aneka AC, kemudian tanggal 3 Januari 2023. Kemudian kita input barangnya AC Samsung, kemudian kuantitasnya adalah 5, kemudian harga satuan 3.850, pajak, lanjut. Kemudian item 2 AC LG dengan total 5 unit pemesanan 3.500.000 rupiah, lanjut. Kemudian AC Midea dengan total 5 unit dengan harga 5.978, lanjut. Oke, sudah terisi semua, pajaknya juga sudah masuk. Kemudian klik info lainnya, kemudian nomor PO 2290, kemudian alamat, keterangan yaitu pesanan penjualan, tanggal pengiriman ini transaksi di bawahnya tanggal 4 bulan 1 tahun 2023. Oke, 4 bulan 1 2023. Selanjutnya kalau sudah diisi, kembali lagi ke sini, kita lakukan pemrosesan untuk pembayaran uang muka. Nah, ketika kita tekan ini, uang mukanya secara otomatis akan terrecord ya, uang muka. Nah, tanggal 3 Januari 2023. Kemudian total pesanannya, uang muka penjualan, kemudian uang muka yang dibayar adalah sebesar 15 juta rupiah. Oke, kemudian transfer ke rekening ya. Alamat keterangan di sini adalah pembayaran uang muka, pembayaran uang muka.
Oke. Nah, jadi uang muka 15 juta, tanggal faktur tanggal 3 Januari 2023. Kemudian tahap yang ketiga adalah kita lakukan proses pembayaran. Nah, di sini kita lihat 07 Aneka AC, kemudian pilih bank yaitu Bank BCA IDR, kemudian nilai pembayaran, tanggal bayar yaitu tanggal 3 Januari 2023, kemudian dihitung nilai pembayaran jadi 15 juta, kemudian info lainnya metode bayar yaitu transfer bank, keterangan pembayaran uang muka, kemudian kalau sudah semua klik simpan. Oke, kita cek. Nah, sudah masuk 15 juta pembayaran uang muka. Lanjut transaksi selanjutnya. Transaksi nomor 4, perusahaan mengirimkan barang pada PT Aneka atas pesanan penjualan pada tanggal 3 Januari. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Oke. Jadi langkah-langkahnya yaitu penjualan, pengiriman, pesanan. Penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Oke, kirim ke PT Aneka AC, tanggal pengiriman 4 Januari 2023. Kemudian pengiriman menggunakan mobil box. Oke. Kemudian kita ambil dari pesanan. Dari transaksi sebelumnya kita sudah mencatat pesanan. Kemudian ambil ketiga itemnya, lanjut. Oke. Kemudian info lainnya, nomor PO, alamat, keterangan pengiriman pesanan. Oke. Ya, kalau sudah klik disimpan. Kita cek pengiriman pesanan sudah dikirim. Oke, kemudian kita lanjut transaksi nomor 6. Tanggal 6, perusahaan melakukan penagihan kepada PT Aneka AC atas pengiriman pesanan pada tanggal 4 Januari 2023. Caranya klik penjualan, kemudian faktur penjualan. Kemudian faktur penjualan. Nah, cari pelanggan yaitu PT Aneka AC, kemudian tanggal 6 Januari 2023. Oke, kemudian ambil dari pengiriman tadi sudah dikirim, kemudian cari, ambil, lanjutkan. Oke, kemudian di sini kepada penyandang atas pengiriman pesanan tanggal 4 Januari, kemudian kita cek tanggal sudah dirubah, kemudian kita cek info lainnya, nomor PO, alamat, keterangan penagihan, faktur penagihan, tanggal pengiriman, mobil box, info tambahan lainnya. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, kita cek sudah masuk faktur penagihan 73.900 sekian. Oke, kita tutup. Lanjut transaksi nomor 7, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut: nama barang AC Samsung dan AC Midea. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 300.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke bank BCA IDR. Info biaya angkut yang ditagih akan ditampung ke akun pendapatan lain.
Baik, kita akan membuat transaksi tersebut. Caranya adalah klik penjualan, kemudian faktur penjualan. Oke, kemudian ini adalah secara tunai kepada pelanggan umum. Kemudian tanggal transaksinya adalah tanggal 7 Januari 2023. Oke, kemudian ambil AC Samsung. Kemudian AC Samsung dengan harga 2, kuantitinya harga 3.850.000 ya. Kemudian lanjutkan. Kemudian AC Midea dijual tunai 2 unit. Kemudian BPN lanjut ya, tanggal 7 2 barang sudah. Kemudian info lainnya ini karena penjualan tunai ganti menjadi COD. Kemudian keterangan pendapatan lain penjualan tunai. Oke, kemudian di sini kita tambahkan akun pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain sebesar 300.000 rupiah. Ini info lainnya adalah biaya angkut ditagihkan lanjut. Oke, 300.000 ya, sudah ditambahkan menjadi 118.160.000. Kemudian kita lakukan proses pembayaran. Klik proses, kemudian pembayaran. Oke, pelanggan umum. Bank yang digunakan adalah Bank BCA IDR. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 7 Januari 2023 ya. Kemudian nilai kalkulasinya. Oke, kemudian metode bayar adalah diterima dengan transfer, berarti transfer bank. Kemudian keterangannya adalah penjualan tunai tanggal 7. Oke, klik simpan. Nah, kita cek penjualan tunai 22. Oke, tutup. Kemudian kita lanjut transaksi selanjutnya. Nomor 8, perusahaan menerima pelunasan dari toko bersama untuk seluruh piutangnya. Pembayaran diterima dengan menggunakan giro bank BCA IDR nomor DR 123988 senilai 2019 dan tanggal cair giro 15 Januari 2023. Ini penerimaan penjualan ya. Klik penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Terima dari toko bersama. Oke, kemudian bank yang digunakan adalah BCA IDR.
Oke, tanggal bayarnya yaitu tanggal cair yaitu 15 Januari 2023. Oke ya. Kemudian kita ambil untuk seluruh 20.192.000. Kemudian kita refresh, kita infokan. Kemudian metode bayar tadi adalah dengan giro bank. Cek atau giro, tanggal ceknya adalah tanggal transaksi yaitu tanggal 8 Januari 2023. Keterangan pelunasan piutang melalui giro. Nomor cek atau nomor giro adalah DR123.988. Oke, sudah isi tanggal, dicek kembali 15 Januari tanggal bayar, kemudian tanggal cek 8 Januari, kemudian kita klik save. Kita cek. Oke, kemudian kita lanjutkan transaksi selanjutnya. 9. Perusahaan menerima retur penjualan dari PNK Negasi atas faktur tanggal 6 Januari ya. Lalu untuk barang yang diretur adalah AC Samsung 1 set, barang diretur karena rusak. Jadi penjualan, kemudian retur penjualan. Pelanggan yaitu penjualan, retur penjualan PT Aneka AC, kemudian tanggal 9 Januari 2023. Retur dari faktur, tanggal 6 Januari. Jadi dari sini kemudian ambil yang diretur adalah 1 unit Samsung AC, jadi yang lain dihilangkan. Lanjut, kita edit kuantitinya menjadi 1 unit, kemudian lanjut. Oke, kemudian di sini kita isi baik. Kemudian kita ketik di keterangannya adalah retur penjualan. Kalau sudah selesai, kita klik tanggal 9, tanggal sudah beres semua. Kemudian info sudah beres semua, klik simpan. Oke, retur sudah masuk, retur penjualan. Nah, kemudian kita lanjut transaksi selanjutnya. Tanggal 10. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian sebagai berikut. Nama barang AC LG 5 unit, tanggal diminta 14 Januari, AC Samsung 5 unit, AC Panasonic 10 unit. Jadi cara menginputnya, klik di persediaan, kemudian permintaan barang. Tanggal diminta adalah tanggal transaksi 10 Januari 2023. Oke, barang yang diminta berupa AC LG sebanyak, tanggal yang diminta 14 Januari 2023 sebanyak 5 unit,
kemudian lanjut, kemudian AC Samsung tanggal 14 Januari 2023, kuantitas yang diminta 5, lanjut, kemudian AC Panasonic tanggal yang diminta 14 Januari 2023 dengan kuantitas 10 unit. Lanjut. Oke, sudah. Kemudian info lainnya, keterangan permintaan pembelian. Oke, klik save. Oke, sudah masuk permintaan pembelian, menunggu diproses. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 11. Transaksi tanggal 11. Di sini ACLG sebesar 1 juta berusaha membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Samu. Info lengkapi kirim sebelum menyimpan transaksi. Alamat kirim ya. Klik aja di pembelian, kemudian pesanan pembelian, kemudian pemasoknya adalah PT Samu, tanggal transaksi 11 Januari 2023. Oke, kemudian ambil tadi sudah ada di permintaan, kemudian ambil, lanjut. Oke, nah di sini belum muncul harga. ACLG nilainya sebesar, harganya 1 juta rupiah. Lanjut, kemudian AC Samsung 1.100.000. Lanjut, kemudian AC Panasonic harganya 1.320.000 rupiah. Lanjut. Oke, kemudian info lainnya, syarat pembayaran, kemudian alamat kirim, lengkapi permintaan keterangan permintaan pembelian, tanggal pengiriman yaitu 14 Januari ya. Tanggal pengiriman sudah, nggak perlu dirubah. Kalau sudah diisi semua, kemudian 11 Januari 2023 klik simpan. Oke, kita cek di sini permintaan ini. Tadi kita edit sedikit informasi di keterangan, yaitu membuat PO. Pesanan pembelian. Oke, save ya. Kita cek kembali, sudah ada pesanan pembelian, tunggu diproses. Kemudian transaksi tanggal 13. Perusahaan menerima barang yang dipesan kepada PT Samu pada tanggal 11 Januari 2023. Info nomor surat jalan SJ198, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box ya. Jadi pembelian penerimaan barang. Pembelian, kemudian penerimaan barang, kemudian pilih PT Samu, kemudian tanggal transaksi adalah
tanggal 13 Januari 2023, nomor diterima SC strip 198, kemudian penerimaan barang ini ambil dari pesanan tadi udah dipesan. Oke, kemudian lanjut, kemudian info lainnya ini adalah penerimaan barang. Oke, alamat Jalan Glodok, kemudian klik simpan. Kita lanjut lagi untuk transaksi selanjutnya, transaksi 14. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Samung pada tanggal 13 Januari. Info nomor faktur pembelian, info caller 273. Ya. Nggak bisa copy, udahlah. Kemudian kita klik di sini perusahaan menerima tagihan, berarti faktur pembelian. Klik pembelian, kemudian faktur pembelian. Kemudian kita ambil di sini pemasoknya adalah PT Samung tanggal 14 Januari 2023. Oke. Kemudian ambil dari penerimaan barang. Oke, kemudian lanjut ya, faktur pembelian, kemudian ini di keterangan nomor faktur INV garing cooler, kemudian garing 2073, kemudian di sini faktur pembelian. Sudah, klik simpan. Oke, kemudian kita cek lagi tanggal 15. Perusahaan melakukan pelunasan kepada PT Cooler Indonesia untuk faktur nomor NVIC 092, pembayaran dengan menggunakan transfer dari Bank BCA IDR. Baik, kita akan melakukan pembayaran pembelian, kemudian pembayaran pembelian, kemudian pemasok PT Cooler Indonesia, kemudian banknya adalah BCA IDR, kemudian ambil 092 ya, yang satu lagi dihilangkan centangnya, yang dicentang yang dibayar. Oke, 13.720.000 tanggal 15 Januari 2023. Kemudian info lainnya, metode bayar adalah menggunakan transfer bank, kemudian keterangan adalah pelunasan pembayaran pembelian.
11 sudah, kemudian yang lain sudah diisi, klik save. Oke. Kemudian saat melakukan pengecekan fisik gudang, perusahaan menemukan sebanyak 1 set AC media rusak akibat gudang bocor. Oleh karena itu, bagian akunting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Beban barang rusak. Kemudian petunjuk, buatlah akun baru dengan informasi tipe akun beban, kode perkiraan 6104, nama akun beban barang rusak. Kemudian tambahkan akun beban barang rusak pada menu preferensi, akun perkiraan, penyesuaian persediaan. Baik, transaksi 20 tanggal 22. Kita pertama di buku besar, kemudian akun perkiraan, kemudian klik ini, kemudian klik tambah, buat di beban, kemudian nomor perkiraannya adalah 6104, kemudian namanya adalah beban barang rusak, klik save. Nah, kemudian kita lihat di ini, kemudian beban barang rusak, dan muncul akunnya ya, 6104. Kemudian klik pengaturan preferensi, kemudian klik di akun perkiraan, kemudian persediaan, di sini dihapus, ganti dengan beban barang rusak. Barang rusak. Oke. Kemudian klik simpan. Kemudian klik di penyesuaian persediaan, kemudian penyesuaian persediaan tanggal 22 bulan 1 tahun 2023. Kemudian set AC media, penambahan pengurangan 1 unit, lanjut. Ini info beban barang rusak, infonya adalah barang rusak, klik simpan. Oke, kita cek persediaan barang rusak, tutup. Kita lanjut lagi dengan transaksi selanjutnya, transaksi 24. Tanggal 24 mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut: nama paket promo, paket hemat akhir bulan, satuan paket, harga paket promo 2 juta per paket, isi paket promo 1 PCS AC Sharp dan 1 PCS AC Cangkong, paket dikenakan PPN 11% ya. Persediaan, tutup persediaan, kemudian barang dan jasa, yang klik daftar, klik tambah, kemudian nama barangnya adalah paket hemat akhir bulan. Akhir bulan. Kategori persediaan grup, kemudian kode barang dan jasa, cara satuannya adalah grup.
Grup UPC nggak ada. Oke, kemudian penjualan atau pembelian, harga dari rincian grup, menerapkan harga per grupnya adalah 2 juta rupiah. Oke, kemudian PPN yaitu pajak pertambahan nilai 100%. Oke. Kemudian rincian grup kita pilih yaitu unitnya AC Shop 1 unit, lanjut. Kemudian AC Canggung, lanjut. Kemudian akun, gambar, lain-lain, klik simpan. Oke, kita lihat daftar. Sudah muncul paket hemat akhir bulan ya. Kemudian tanggal 25 CV AC Dingin tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket hemat akhir bulan sebanyak 5 paket, pembayaran melalui kas IDR. Baik, jadi di sini terjadi semacam transaksi penjualan ya. Jadi penjualan, faktur penjualan, kemudian di sini kita ambil CV AC Dingin, membeli pada tanggal 25 Januari 2023. Oke, kemudian dibeli adalah paket hemat akhir bulan sebanyak 5, lanjut 1.100.000 rupiah. Oke, kemudian ini karena tunai, ambil COD, kemudian penjualan tunai paket hemat akhir bulan. Oke, tanggal pengiriman disamakan dengan tanggal hari ini 25 bulan 1 2023. Kemudian enggak ada lain. Oke, 25. Kemudian proses pembayaran kalau penjualan tunai. Proses kita pilih di sini bank adalah kas IDR, kemudian nilai pembayaran, kemudian di sini tunai, keterangan penjualan tunai paket hemat akhir bulan, tanggal bayar tanggal 25 Januari 2023. Kembalikan, klik save. Oke, lanjut transaksi tanggal 26. Pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayaran dengan menggunakan bank BCA IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu Rp1.432.000. Jadi kita klik sekarang adalah pembayaran cash and bank, kemudian pembayaran, kemudian
cash and banknya yaitu bank BCA ADR, kemudian tanggalnya BCA ADR tanggal 26 bulan 1 tahun 2023. Listrik, beban listrik, air dan telepon dengan nilai 1.432.000. Lanjut, lainnya catatan pembayaran dan telepon, gitu ya. Save 1.432. Pencatatan bunga bank. Nah, transaksi selanjutnya pencatatan bunga bank. Pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2023 diterima pada Bank BCA ADR perusahaan senilai Rp150.000. Baik, kita klik di bagian cash and bank, kemudian penerimaan, kemudian cash and banknya adalah Bank BCA ADR, kemudian tanggal transaksinya adalah 28 Januari 2023. Oke, ambil perkiraannya adalah pendapatan lain-lain dengan nilai Rp150.000. Oke, lanjut. Kemudian info lainnya, catatan adalah pendapatan bunga bank. Kemudian klik save. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Bagian keuangan melakukan penyetoran uang kas ke Bank BCA ADR senilai Rp5 juta. Ya. Klik cash and bank. Kemudian transfer bank. Bentar, kita tutup dulu. Cash and bank, kemudian klik transfer bank. Oke, transfer bank pada tanggal 30 Januari 2023. Akun kas dari akun kas ADR ke BCA ADR dengan nilai Rp5 juta. Kas ke bank. Rp5 juta, klik save. Oke. Kemudian pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun yang dibayarkan pada akhir periode Desember 2022. Nah, jadi kita lihat yang pertama adalah akun untuk buku besar. Buku besar, akun perkiraan, kemudian daftar,
lihat akun asuransi dibayar di muka. Nah, nilainya 30 juta. 30 juta dibagi dengan 12, jadi dapatnya 2.500.000 rupiah. Kita catat ke dalam jurnal umum, yaitu buku besar, kemudian klik jurnal umum, kemudian tanggal 31 Januari 2023 ya. Jurnal umumnya pilih beban asuransi di debit sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian lanjut, di kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Ya, kredit sebesar yang sama, AJP beban asuransi. Klik save. Ya, AJP beban asuransi sudah. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2023. Nah, kita cek lagi akun PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan nilainya Rp2.607.000. Kemudian PPN keluaran diturunkan. PPN masukan, PPN keluaran 10.169.060. Jadi ini kan kewajiban, jadi kredit maka kita debitkan, yang di debit kita kreditkan, selisihnya menjadi PPN kurang bayar atau lebih bayar ya. Buku besar, kemudian jurnal umum tanggal 31 bulan 1 2023, pilih akun PPN keluaran dengan nilai 10.169.060 di debit. Lanjut, kemudian PPN masukan di kredit sebesar 2.607.000 rupiah. Lanjut, kemudian satu lagi PPN kurang bayar 7.562.060 di kredit. Lanjut, nah AJP PPN, kemudian klik save. Oke, kemudian melakukan proses akhir bulan ya. Yang terakhir, melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2023. Info informasi nilai kurs USD 31 Januari 2023 13.567. Nah, jadi kita lakukan proses akhir bulan, klik di perusahaan, proses akhir bulan, kemudian pilih bulan Januari tahun 2023, dolarnya 13.567. 567, lanjut, kemudian simpan, kemudian lihat daftar. Januari proses akhir bulan ya, tadi tambah. Baik, selanjutnya kita cek di daftar sudah ada dua proses akhir bulan, yaitu Desember 2022 dan Januari 2023 ya. Sekarang kita lihat laporan keuangan, daftar laporan, kemudian klik neraca
induk. Neraca kontrol induk tanggal 31 bulan 1 tahun 2023. Tampilkan. Kita lihat nilainya sebesar 2614.065.560 ya. Kemudian dilakukan ekspor PDF. Oke. Mulai unduh. Kemudian kita lihat daftar laporan untuk laba rugi. Laba rugi standar tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 sampai 31 bulan 1 2023. Tampilkan. Kemudian kita tampilkan nilai laba bersihnya 43602.745. Save PDF, mulai download. Oke. Kemudian daftar laporan selanjutnya yaitu laporan arus kas metode tak langsung dari periode Januari 2023 sampai Januari 2023. Tampilkan. Nah, nilainya 462.924.660. Ekspor PDF. Mulai download. Oke, kemudian yang terakhir adalah buku besar, kemudian keseluruhan jurnal dari tanggal 1 bulan 1 2023 sampai 31 bulan 1 2023. Tampilkan. Nah, ini adalah jurnal seluruh transaksi. Ya. Kita klik ekspor, kemudian klik PDF. Baik, sekian tutorial untuk input transaksi PT Unggul Semesta. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.